Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Faqala Allahu fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadur Rasulullah wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sahabat UM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Kita berjumpa kembali dalam program UIM Channel selama terkait dengan keagamaan, terkait dengan pendidikan dan siasat syariah dengan politik Islam. Hari ini kita bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita sehingga kita hari ini sehat walafiat, masih bisa berdakwah, masih bisa mengajar, masih bisa bekerja dan menjalankan aktivitas-aktivitas lainnya dalam kehidupan di dunia kita sebagai bekal nanti di akhirat nanti. Ini adalah sebuah karunia Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita bersalawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga dan kepada tabi'in dan tabi'ut tabi'in beserta para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ada pejabat yang mengatakan bahwa ya, semua agama itu sama, ya, baik Islam, Kristen, Hindu, Buddha dan yang lainnya, dikatakan semua agama itu sama dan menyeru kepada Tuhan yang sama dan mendapatkan surganya sama-sama. Nah, pernyataan seperti ini apa benar? Dibenarkan secara syariat, dibenarkan secara kita, taruhlah misalkan yang mengucapkan muslim dan kita juga sebagai umat muslim, apa benar seperti itu? Semua agama sama, ya. Kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, apakah orang Islam, orang Kristen, orang Buddha, orang Hindu dan yang lainnya apakah sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Tentu kita perlu mendudukan ini, kita perlu menjawab semua tudingan yang menyamakan sebuah agama ini dengan kembali kepada apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kembali dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, karena memang ini adalah dua pedoman yang memang kita sepakati harus dijadikan pedoman untuk kita semua, yaitu Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Hari ini kata Allah Subhanahu wa taala, al-yauma akmaltu lakum dinakum, ya, aku sempurnakan hari ini oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kalian itu din kalian, pedoman hidup kalian, ya, petunjuk hidup kalian yang nanti akan membimbing kita, yang akan mengarahkan kita, yang akan memberikan petunjuk kita kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian hari ini juga aku sempurnakan nikmat-nikmatku kata Allah Subhanahu wa taala, dan aku ridha wa raditu lakumul Islam dinan, dan aku ridha Islam itu menjadi din kalian, ya. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala hanya menyebutkan ad-din. Allah Subhanahu wa taala hanya menyebutkan, hanya meridhoi Islam menjadi din kalian. Hanya meridhoi Islam menjadi petunjuk kalian. Hanya meridhoi Islam menjadi garis yang akan membawa kalian kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan satu agama pun yang lainnya yang hari ini ada di Indonesia maupun di dunia, tapi hanya menyebutkan Islam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengatakan inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya din, sesungguhnya agama, sesungguhnya petunjuk hidup, pedoman hidup, nizamul hayat
yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala itu hanya Islam. Inna dina indallahil Islam. Maknanya selain din al-Islam, selain agama Islam adalah din yang batil, din yang keliru, din yang menyimpang, yang tidak akan membawa penganutnya kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Meskipun para pengikutnya, para penganut agamanya meyakini bahwa agama yang dipeluknya bisa menghantarkan kepada surganya mereka, silahkan. Ya, silahkan ya. Umat Kristen atau orang Kristen meyakini bahwa agama Kristen membawa mereka kepada surga, silahkan. Orang Buddha meyakini bahwa agama Buddha ya akan membawa mereka menuju surga, silahkan. Orang Hindu meyakini bahwa dengan agama Hindu mereka akan masuk surga, silahkan. Tapi buat kita orang Islam yang meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pengikut umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu kita meyakini bahwa hanya Islam yang bisa memberikan keselamatan, yang bisa menghantarkan kita untuk bertemu Rabb kita, Tuhan kita, yang akan menghantarkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Hanya Islam. Karena memang ditemukan di dalam Al-Qur'an seperti itu, ya. Allah ridho terhadap Islam, tidak ada disebutkan agama yang lain. Kemudian inna dina indallahil Islam, agama di sisi Allah itu hanya Islam. Maknanya Islam itu memang agama yang memang digaransikan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada agama lain, tidak ada ajaran-ajaran yang lain selain Islam yang digaransikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seharusnya orang Islam itu harusnya militan. Kita ini orang Islam meyakini bahwa Islam itu agama yang benar. Ya, karena memang Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan agama-agama yang lain, ya. Agama-agama yang lain misalkan inna dina, agama apa gitu ya, tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang disebutkan hanya Islam. Ya. Bahkan ya dalam kelanjutan ayatnya ya, beberapa ayat sesudahnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa may yabtaghi ghairal islam dina fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Wa may yabtaghi ghairal islam dina, mencari din selain daripada Islam, maka Allah akan fala yuqbalu minhu, akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat nanti termasuk orang-orang yang merugi. Tiga ayat ini menjadi sangat kuat ya untuk umat Islam, untuk kita meyakini bahwa tidak semua agama itu sama. Ya, kita ini sebagai umat yang plural, ya majemuk memang, ya, tetapi pluralisme agama menyamakan seluruh agama itu keliru. Kalau dikatakan bahwa negara Indonesia ini negara yang plural, majemuk, ada banyak sukunya, ada banyak daerah-daerahnya, adatnya dan yang lainnya, kita memahami itu benar. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa, sesungguhnya kami ciptakan kalian itu dari laki-laki dan dari perempuan, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Maka makna majemuk itu, plural itu, kita umat Islam tidak usah diajarin, kita sudah paham itu, ya. Kita toleransi terhadap agama lain, kita toleransi terhadap suku lain, kita toleransi terhadap budaya lain, kita silahkan, kita siap bertoleransi. Namun yang namanya pluralisme agama, menyatakan semua agama sama, itu yang kita tidak akan pernah sepakat. Ya, karena memang Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya hanya Islam yang memang di hadapan Allah Subhanahu wa taala, enggak ada. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan petunjuk kepada Rasulullah agar disampaikan kepada umat manusia ini dengan paket komplit. Paket komplit. Ya, kalau kita misalkan datang ke restoran gitu ya, mau makan, maka ditanyanya itu paketnya itu ya yang komplit atau yang biasa. Maka biasanya kita pilih paket komplit. Ya, isinya ini gitu ya.
kalau kita mau beli kendaraan, misalkan lah ya, kita mau beli kendaraan itu pasti yang dicari itu adalah ya kendaraan yang komplit, ada AC-nya, ya, tempat duduknya empuk gitu ya. Kemudian ada banyak fasilitas ditawarkan dalam mobil itu, pasti kita ingin mencari paket yang paling komplit, ya. Lalu kenapa ketika Islam datang membawa syariat yang sangat komplit, lalu kemudian kita menolak dan mengatakan semua agama sama? Nah, ini adalah perkataan yang tidak berdasar, ya. Tentu kalau kita pelajari, ya silakan saja, ya. Buat umat di luar Islam silakan saja kita belajar, ya. Kita lihat din mana yang paling komplit, yang mengatur urusan manusia dari bangun tidur sampai tidurnya lagi. Hanya Islam yang bisa menjawab itu, ya. Islam ketika mau tidur, ya, ada doanya, kemudian posisi tidurnya diatur, kemudian setelah bangun juga ada doanya, mau masuk ke kamar mandi, ke toilet ada doanya, keluar ada doanya, ketika kita memakai baju ada doanya, semuanya diatur dalam Islam, ya. Dan Islam itu paket yang paling komplit yang diberikan Allah kepada Rasulullah SAW untuk disampaikan kepada umat manusia, ya. Dan biasanya orang-orang yang mempelajari Islam dari agama yang lain, kemudian mereka misalkan belajar agama, pindah ke sini, pindah ke sini, pindah ke situ. Maka ketika sudah sampai kepada Islam, penelusuran keimanannya itu mereka akan merasakan keindahannya Islam. Mereka akan merasakan Islam itu memang agama yang diberikan untuk memberikan jalan keselamatan kepada umat manusia, ya. Jadi ini, ya sahabat UIM ini, ya. Jadi kita sebagai umat Islam harus bangga karena memang agama yang ada di hadapan Allah Subhanahu wa taala, agama yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, agama yang memang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala itu hanya Islam, dan itu termaktub atau ada di dalam Al-Qur'an yang kita baca setiap hari, ya. Yang kemudian kita pelajari, semuanya ada di dalam Al-Qur'an. Dan paham pluralisme ini sudah dilarang oleh Majelis Ulama, ya. Pluralisme ini sudah dilarang oleh Majelis Ulama Indonesia, sudah difatwakan bahwa ini adalah pemahaman menyimpang. Pluralisme menyamakan semua agama itu pemahaman menyimpang. Selanjutnya adalah sekularisme. Sekularisme itu adalah pemahaman yang memisahkan antara agama dengan kehidupan dunia. Ini juga menyimpang. Karena Islam mengajarkan, ya, agama itu mengatur semuanya termasuk urusan-urusan dunia, ya. Dalam bermuamalah, dalam berekonomi diatur dalam Islam. Bahkan dalam siasat syariah, dalam berpolitik, maka diatur di dalam Islam. Bagaimana menjadi politikus-politikus yang Islami, politikus-politikus yang memang berdasarkan ajaran Islam, itu diatur dalam Islam. Sehingga kalau memang itu dipraktekkan, itu diterapkan, maka insya Allah negara ini akan menjadi baik, ya. Tapi justru karena negara ini berusaha dipisahkan antara urusan dunia dan urusan akhirat, itu dipisahkan, antara politik dengan agama itu dipisahkan, maka yang ada hari ini hancur-hancuran sebuah negara, ya. Lihat saja para pejabat korup, para pejabat menjadi para penjahat yang kemudian mengambil uang rakyat. Dan satu lagi yang difatwakan oleh MUI itu menyimpang, itu adalah paham liberalisme, di mana, ya, mereka kemudian menolak ayat-ayat atau hadis-hadis yang tidak berdasarkan akal logika mereka. Nah, ini pada hakikatnya sahabat UIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemahaman-pemahaman ini, pemikiran-pemikiran ini, terutama pemikiran pluralisme yang menyamakan seluruh agama ini adalah bertentangan dengan ajaran Islam. Kita umat Islam menolak terkait dengan paham pluralisme. Kita umat Islam menolak terkait dengan penyamaan semua agama, ya, karena pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala itu semuanya itu akan masuk surga orang-orang yang beriman. Tetapi orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang bukan muslim, bukan orang yang beriman, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan bahwa orang-orang yang minal ahlil kitab, Yahudi wa Nasara, kemudian orang-orang musyrik, orang-orang yang bukan menyembah Allah Subhanahu wa taala, Allah katakan innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ayat ini menjawab
ya menjawab secara tuntas bagaimana kedudukan dan posisi orang-orang selain Islam. Sesungguhnya orang-orang kafir, innalladzina kafaru min ahlil kitab. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahlul kitab. Kemudian wal musyrikina, orang-orang yang syirik, berbuat kesyirikan, menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan agama apapun, pokoknya menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala, ya fi nari jahannam. Mereka berada di neraka jahanam, ya. Neraka jahanam, neraka yang paling bawah, yang paling besar azabnya untuk orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Ya. Inna fi nari jahannam khalidina fiha, dan mereka kekal di dalamnya. Dan ini sebuah jawaban daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini gambaran buat orang-orang yang mengatakan bahwa seluruh agama sama. Ini jawaban Allah kepada mereka. Ya. Allah sudah menjawabnya, ya, sekitar 15 abad yang lalu. Ya, ketika Islam diturunkan, Allah sudah menjawab bahwa tidak semua agama itu sama. Agama yang memang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala hanya Islam. Tidak ada yang lainnya. Soal klaim agama yang lain silahkan, ya. Dan kemudian mereka tidak boleh memaksakan agamanya kepada agama Islam, ya. Soal agama yang lain, umat-umat yang lain mengklaim agamanya merupakan agama yang baik, agama yang terbaik, silahkan. Namun kita sebagai umat Islam mengatakan bahwa agama yang baik yang membawa kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu hanya Islam, dan agama selain itu adalah agama yang batil, agama yang buruk, dan agama yang memang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.